Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini hari Minggu dan kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus. Mari sama-sama kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh agung, Engkau mulia. Bapa, saat ini kami mau memulai Tuhan ibadah kami pada hari ini. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan namamu, dan mendengarkan firman-Mu, dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua sudah siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak ada satupun makhluk di kolong langit ini yang bisa hidup tanpa kasih Allah. Sebab itu, mari kita semua sama-sama siapkan hati untuk menyembah Raja yang mulia dan agung, Tuhan Yesus Kristus. Sebab bagi Dialah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sama-sama kita nikmati pujian ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.
Jangan pernah takut menjalani hidup ini, sebab Dia Allah El Shaddai bagi kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Na 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 El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. Sama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Above all power, above all kings, above all nature and all creating, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure up. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground, you took the fall, and taught me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground, you took the fall, and taught me above all, like a rose, trampled on the ground, you took the fall, and taught me above Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu. Great to see you again, brother and sister. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita sudah dapat waktu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Itu yang paling maksimal kita bisa berikan, yaitu ucapan bibir. Karena semuanya ini dari Tuhan. Apa yang bisa kita berikan? Uang kita, Tuhan nggak perlu uang kita. Tapi yang paling bisa menyenangkan hati Tuhan waktu kita berikan hati kita dan ucapan syukur. Let's pray together before we listen to the word of God. Mari kita berdoa tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, untuk damai sejahtera, bahkan terlebih lagi untuk keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah lewat hamba-Mu, urapan-Mu ada pada setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami berterima kasih, kami ada di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang indah, yang luar biasa.
Terlebih lagi Tuhan, kalau kami boleh satu dengan tubuh dan darah-Mu, setelah kami mendengarkan perkataan-Mu. Berbicaralah Tuhan. Father God in heaven, we thank you, Lord. Now we listen to the word of God. Speak through your servant, your anointing upon us. Guide us, lead us to understand the revelation from you. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 16 untuk kita pagi hari ini. Saya percaya Tuhan berbicara, ya. Efesus 6 ayat 16, kita berbicara mengenai perisai iman. Haleluya. Brother, sister, this service, before we have take part in Holy Communion, let's learn together. I believe the revelation of God will be unto us, talking about the shield of faith, perisai iman. Efesus 6 ayat 16 saya baca, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. And in all of this, by taking up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus memimpin kita. Apakah itu perisai dan apakah itu panah? Kita mulai dulu dari panah, ya. Apa yang dimaksud dengan panah? What does the meaning of arrow of that flaming? Apa itu? What is that? Flaming arrows, panah api. Mari kita bahas bersama. Allah Roh Kudus menuntun kita. Sebelum kita nanti membahas juga apa itu perisai. Haleluya. Di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, iblis selalu panah kita dengan panah-panah yang berapi. Dan panah api ini sangat berbahaya. Kalau kita kembali ke catatan sejarah, perisai iman itu menggambarkan satu perlindungan. Tentara Roma dulu mempunyai perisai, ya. Ibaratnya perisai itu hampir-hampir sebesar badan mereka, dan perisai ini terbuat dari kayu, dan yang perlu kita ketahui bahwa perisai ini bagian depannya dilapisi kulit kambing, yang sebelum perang kulit kambing ini dicelup di dalam air, supaya begitu ada panah api dari iblis, panahnya nancap, tetapi mati karena kulit kambingnya sudah mengandung air. Dan di sisi-sisinya itu ada tempelan besi. Jadi inilah kurang lebih catatan sejarah dari perlengkapan di para tentara Romawi di zaman-zaman kuno dahulu. Nah, kita belajar dari sini bahwa firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus melihat bahwa jemaat di Efesus mengalami serangan panah api iblis. Yaitu apa? Mari kita pasti ingin tahu apa itu panah-panah api iblis. Ternyata sudah dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Mari kita buka Perjanjian Lama, Yeremia 9 ayat 8. Inilah rupanya panah api iblis yang menyerang kita. Ya, panah api iblis yang menyerang kita adalah Yeremia 9 ayat 8. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. What is the flaming arrows? The Old Testament make a note that the flaming arrows is, look up on Jeremiah 9:8. Their tongues are like deadly arrows. They are always telling lies. Friendly words for their neighbor come from their mouths, but their minds are thinking up ways to trap them. So the flaming arrows is the speech that your enemy direct to you. Be careful of this. Perkataan-perkataan yang dikirim kepada kita itu seperti panah api iblis, Bapak, Ibu, Saudara. Hati-hati kita dengan panah iblis ini. Kalau kita tidak mempunyai perisai iman yang sanggup memadamkan api panah ini, kalau kita tidak mempunyai iman
maka perkataan ini akan menempel pada hidup kita dan mengganggu hidup kita. Bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Perkataan-perkataan itu bisa nancap nempel di batin kita. Ini paling berbahaya. Inilah oleh sebabnya Paulus menuliskan surat kepada Efesus, jemaat di sana. Hati-hati, jangan percaya perkataan-perkataan iblis. Jangan percaya kata-kata gosip. Jangan percaya kata-kata yang diucapkan mungkin oleh orang yang paling dekat dengan kita. Masuk ke batin kita, merusak. Oleh karena itu, perlu perisai iman. Dengan perisai inilah panah api iblis itu dapat dipadamkan. Haleluya! Waspadalah, Bapak, Ibu, Saudaraku. Panah api dari iblis bisa berasal dari mana-mana. Bisa ada di rumah kita, bisa ada di kantor, di bisnis kita, bahkan di gereja. Karena panah itu adalah perkataan-perkataan yang ditujukan kepada kita yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, bisa merusak iman kita, bisa menghancurkan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu Tuhan. Catatan di dalam Mazmur, mari kita buka bersama. Mazmur 7 ayat 10. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Oh haleluya. Kalau kita tulus hati, perisai kita adalah Tuhan. Orang bisa mengirim panah api iblis itu dari mana saja. Siapa saja bisa kirim kita. Tetapi kita tidak takut, Bapak Ibu. Karena ke hati kita tulus, Tuhan yang jaga kita. Karena perisai kita adalah Tuhan. Psalm 7:10. The exalted God is my shield, the one who delivers the morally upright. He, God, that our shield. He is our God, He is our shield. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita baca lagi Mazmur 18 ayat 35. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Psalm 18:35. You give me your protective shield, your right hand supports me, your willingness to help enables me to prevail. God is our shield. Tuhanlah perisai kita, Tuhanlah keselamatan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mempergunakan iman kita, perisai kita, yaitu iman kita, untuk memadamkan api, panah api dari si iblis. Dan mari kita masuk ke tempat lebih dalam, yaitu perkataan itulah panah api iblis. Perkataan-perkataan jahat yang ditujukan kepada kita. Yang kalau kita tidak hati-hati, kita simpan di dalam hati. Perkataan itu bisa membawa kepahitan di dalam kita. Tapi percayalah pada Tuhan, hari ini kita akan bereskan itu. Kita akan selesaikan di dalam nama kuasa nama Yesus. Segala perkataan-perkataan panah api iblis yang masih mungkin menyala saat ini. Kita akan berdoa bersama dan ambil perjamuan. Kita padamkan ya. Mari kita belajar kenapa kita bisa padamkan ini dengan panah api iblis ini dengan iman. Mari kita buka bersama. Ada satu catatan di dalam Nahum 2 ayat 3 dikatakan, Nahum 2 ayat 3, perisai para pahlawannya berwarna merah, haleluya, prajuritnya berpakaian kirmisi, kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mendapatkan satu rahasia surga, bahwa perisai kita itu adalah darah Yesus. Firman Tuhan katakan, perisai pahlawannya berwarna merah. Glory to God. Darah Yesus. Dikatakan Tuhanlah perisai kita, yaitu menggambarkan darah Yesus. Perjamuan kudus yang sebentar lagi kita akan nikmati. Puji nama Tuhan. Rahasia surga diberikan kepada kita. Bahwa Tuhanlah perisai kita. Tuhan yang mana? Yesus namanya. Karena perisai itu berwarna merah. Itulah darah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun panah api iblis yang pernah menancap di hatimu, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun, mungkin baru minggu lalu, yang dilontarkan oleh pihak iblis dari orang yang kita tidak sangka, mengganggu tidur kita, mengganggu hidup kita, hari ini akan selesai. Pada saat nanti kita ambil perjamuan, kita satu dengan tubuh dan darah Yesus. Kemenangan kita, waktu kita memiliki perisai iman kita, yaitu darah Yesus. Iman itu, kalau bersandar pada iman,
Iman yang mana? Iman yang percaya bahwa darah Yesus yang menebus kita. Itulah dasar iman kita. Darah Yesus. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, darahnya tebus dosaku. Oleh kematian anak domba, menebus hidup kita. Haleluya, glory, haleluya. Puji nama Tuhan, wonderful God. When God give us revelation, pujilah nama Tuhan. How great is our God. Bapak, Ibu, Saudara, tibalah saatnya kita masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan elemen perjamuan kudus, yaitu roti dan darah. Saya sudah punya, saya percaya Bapak Ibu juga sudah memilikinya. Siapkan, kita ikuti pembacaan firman Tuhan demi ayat firman Tuhan. Dan siapkan hatimu ya. Satu ayat firman Tuhan, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami angkat roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, kami datang bersujud, ampuni dosa kami, layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ambil bagian satu dengan Tuhan, perjamuan-Mu, perjamuan yang kudus suci. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat tanganmu, bawa itu roti. Brother, sister, lift up the breath, the breath that sign of the body of Christ. And we do this together. Ya, Bapak Ibu, mari angkat tangan kananmu, ada roti. Saya baca firman Tuhan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Take, eat, this is my body, which is broken. For you do this in remembrance of me. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ambil anggur yang adalah melambangkan darahnya Tuhan Yesus. Kita percaya, kita sudah berdoa, kita percaya. Waktu kita ambil ini, iman kita menyatu. Surga dan bumi berjumpa, ada di tangan kita. Waktu kita mengakuinya dengan mulut dan mengikuti dan ambil bagiannya. Saya baca firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Minum. Dengan percaya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami boleh satu dengan tubuh dan darahmu. Kamilah orang yang paling diberkati Tuhan, waktu dosa kami diampuni. Sejauh timur dari barat, Engkau lemparkan dosa kami. Engkau angkat kami jadi anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa. Yang sakit Tuhan, aku mengulurkan tanganku. Biarlah lewat layar screen ada kuasa Allah mengalir. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan terobosan. Ada terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami boleh mengucap syukur. Akhirnya, angkatlah kedua belah tanganmu Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi milik kita sampai nanti Tuhan Yesus datang. The blessing from the Father and the love of Jesus Christ and the guidance of Holy Spirit until the day Jesus come pick us up. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, selamat menikmati waktu yang indah bersama keluarga. Tetap kerjakan keselamatanmu. Hari ini ada perisai iman yang diberikan kepada kita. Jangan lagi ragu, jangan lagi takut. Panah-panah api iblis yang menancap di kita sudah dibersihkan, sudah dimatikan oleh darah Kristus. Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu yang bersama dengan keluarga. Haleluya, shalom, sampai berjumpa minggu depan.